ayat 35 dan ayatnya yang ke-38. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian ayat-ayat ini. Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan yang mau melakukannya. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari ayat yang ke-38. Dari perikop ini dengan judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kembali saya bacakan ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di sini kita melihat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, supaya mereka mau meminta, supaya mereka melakukan satu doa yang disebut dengan meminta kepada Tuhan. Artinya di sini adalah Bapa di sorga. Dia yang empunya semua yang ada di bumi, di sorga, yang empunya manusia. Kita ini bukan milik kita sendiri, kita milik si pencipta kita, yang empunya tuaian, supaya Ia, yaitu Tuhan, yaitu Bapa di sorga, mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini bahasa-bahasa simbol yang digambarkan bahwa ada banyak orang. Yesus datang ke dunia punya tujuan untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang dari berbagai hal. Dari kelemahan. Dari orang-orang yang terlantar. Yang tidak bergembala. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia itu dipandang oleh Tuhan menuju kepada kesesatan atau kebinasaan, baik secara fisik, baik secara rohani. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini ada tujuannya untuk menyelamatkan orang. Dan kita juga menjadi orang percaya tujuannya untuk mendukung pekerjaan penyelamatan manusia. Dia datang menolong orang yang susah, yang lemah, yang sakit. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota. Jadi target utama adalah kota, karena kota adalah pusat populasi penduduk yang paling padat. Lama-kelamaan desa akan menjadi kota. Demikian muncul desa baru dan akan menjadi kota. Tetapi Tuhan Yesus mulai berjalan ke kelompok populasi penduduk yang paling banyak yang harus diselamatkan. Dia berjalan berkeliling. Pada zaman itu, saudara, perjalanan itu ya transportasinya ya kaki, keledai, seperti itu. Dia berjalan berkeliling ke semua kota di daerah Palestina.
dan juga ke desa. Untuk bisa mengerti orang tentang siapa Tuhan Yesus, apa misinya datang ke dunia, dia perlu mengajar. Mengajar, saudara, bukan hal yang gampang. Dalam proses mengajar, saudara bisa disalahpahami antara yang mengajar dengan yang diajar. Intonasi dari yang mengajar ketika dia membimbing, mengarahkan, mendidik, itu berbagai teknik. Ada yang agak keras, lembut, dengan berbagai metode. Yang pasti bukan gampang. Bisa ada yang jengkel, bisa ada juga yang lebih jengkel lagi yang diajar, tidak terima, dan lain sebagainya. Sangat sulit. Satu kali ada muncul di YouTube tentara yang bertugas di Papua, dan juga di sana ada sekolah-sekolah di Papua. Ditunjukkan di YouTube itu ada sekolah SD. Jadi ditanyalah pertambahan buat anak-anak di sana ya, pengurangan dan lain sebagainya. Angka-angka yang sangat sederhana. 10 SD ya, 10 kurang 4 berapa, lama sekali menjawab. Dan menjawabnya itu tebak-tebakan. Demikian beberapa pertanyaan. Kemudian komentar orang banyak sekali. Ini menandakan memang arah pendidikan, pola berpikir, kehidupan, dan lain sebagainya mempengaruhi. Orang yang tinggal di kota besar cenderung lebih pintar karena asupan makanan yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, guru-guru sarjana yang lebih baik, semua lebih baik. Sementara di pedalaman sangat sulit, sekolah sangat jauh, guru langka, fasilitas sekolah yang hampir seperti gubuk, dan semuanya serba berkekurangan. Karena mereka juga makannya kurang, mungkin juga intelijensinya juga lebih lambat. Jadi di situ gurunya sangat susah mengajar, sangat susah. Demikian juga di dalam mengajar tentang jalan keselamatan, firman Tuhan bisa disalah mengerti. Jadi Tuhan Yesus berkeliling, nomor 1 dia mengajar. Kemana dia pergi? Di kota, tempat orang berkumpul, di rumah-rumah ibadat, yaitu sinagog agama Yahudi. Dia di situ masuk, ada sesi untuk mengajar atau berkhotbah. Dia mengajar, kemudian dikatakan dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, yaitu kabar keselamatan. Dia ceritakan karena begitu besarnya kasih Bapa sehingga mengutus putranya itu dirinya dan sebagainya. Bagaimana supaya orang bisa menerima dia sebagai juru selamat, untuk menyatakan kepada dunia bahwa dia adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dia harus menunjukkan kuasanya yang ajaib, sehingga dia melakukan satu tugas, melenyapkan segala penyakit. Dia mengatakan mujizat, segala penyakit tidak terkecuali Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Dan juga kelemahan. Ada orang kelemahan fisik, tidak bisa berjalan, ada bentuk tubuh tidak sempurna dan lain sebagainya, berbagai kelemahan. Sebuah kekurangan itu dibetulkan oleh Tuhan Yesus. Itulah dengan harapan orang percaya menerima dia. Tapi walaupun demikian tidak semudah itu. Sebagaimana seorang guru mengajar, dari sekian banyak tujuan di dalam mengajar itu ada kurikulum. Untuk satu topik saja ada itu tujuan khusus, ada tujuan umum. Dan nanti di akhirnya harus ada evaluasi berapa persen bisa tuntas pelajaran itu. Dan itu boleh ketahuan tuntas atau tidaknya ketika diadakan evaluasi. Itu sebabnya di setiap sekolah atau perguruan tinggi mesti ada jam kehadiran yang harus terpenuhi. Itu sebabnya waktu libur pun mesti diatur, jumlahnya maksimal sekian, untuk bisa terpenuhi proses belajar mengajar. Demikian juga kelas perkuliahan. Kalau kita tidak hadir, kita kehilangan banyak hal dan bisa salah paham, tergantung daripada kemampuan orang yang menerima pelajaran itu. Demikian juga tergantung daripada kepintaran, kesabaran, keuletan daripada seorang guru. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah itu berhasil dan gampang? Tidak.
Dia juga memilih murid-muridnya. Ketika murid-murid itu dipilih satu persatu, penulis Matius mengatakan salah satu nama yang berkatakan Yudas, dia kutip dengan dalam kurung, yang mengkhianatinya. Kalau Tuhan Yesus tahu, kalau dia Allah, kalau dia tahu bahwa orang ini nanti akan mengkhianati, kenapa dia rekrut? Itu rahasia Tuhan. Yang pasti dia mengetahui siapa kita. Kalau minggu lalu saudara mendengar khotbah, Tuhan tahu bagaimana kita, apa yang kita lakukan, di mana kita. Hari ini juga kita melihat saudara, pentingnya kita mengetahui apa tujuan kita hidup. Terlebih apa tujuan kita dipilih menjadi murid Tuhan. Tidak semudah itu diterima. Itu sebabnya di dalam pasal 9 ini banyak sekali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ada dikatakan saudara, dia di ayat yang pertama di pasal 9 dijelaskan di situ Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi setelah Tuhan Yesus melakukan kesembuhan itu, datanglah ahli Taurat dan menuduh Tuhan Yesus. Dia menghujat Allah karena ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Sehingga orang ahli Taurat marah. Wah, kenapa orang ini mengatakan dosanya diampuni? Rupanya Tuhan Yesus mengingatkan orang ini lumpuh karena ada dosanya yang sangat berat, sehingga dapat teguran, dibikin lumpuh. Nah, kalau mau sembuh, dosanya mesti diampuni. Diampuni dosa, lumpuh selesai. Orang marah. Kemudian juga Tuhan Yesus juga berjalan, datang menjumpai Lewi si pemungut cukai. Kemudian diundang makan. Kemudian diundang juga orang-orang biaya cukai yang lain. Kemudian orang-orang ahli Farisi mengatakan, kenapa dia makan? Kenapa dia mau datang ke rumah orang berdosa? Karena pada waktu itu biaya cukai dianggap orang berdosa sama dengan perempuan-perempuan berdosa. Dan Tuhan Yesus katakan, jadi artinya setiap kali ada kebaikan dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu diserang. Kalau tentang, dan mereka mengatakan, wah, orang ini bukan dari Allah. Kenapa dia makan dengan orang-orang berdosa? Kalau dia memang Tuhan yang suci, dia tahu itu orang najis dan kotor, kenapa dia mau makan bersama-sama? Tuhan Yesus katakan, bukan orang yang sehat memerlukan tabib. Dulu belum ada dokter, jadi tabib disebut. Tetapi orang yang sakit. Yesus datang untuk orang berdosa supaya mengerti dan meninggalkan dosanya dan diselamatkan. Demikian juga kita datang ke gereja bukan mengumpulkan orang-orang yang kudus, tapi orang-orang yang penuh dengan kelemahan supaya menerima firman Tuhan dan mereka dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Itu tugas kita, bawa orang yang berdosa, yang susah, yang punya masalah. Mereka menerima Tuhan dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan pertolongan. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Dan kalau juga sakit, kita penuh iman, kita memohon belas kasihan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan tidak punya apa-apa, tetapi ada Tuhan yang menjaga kalau kita tinggikan Tuhan. Saat kita tinggikan Tuhan, Tuhan akan turun tangan bagi kita karena kita merendahkan diri. Orang yang datang kepada Tuhan yang sakit dapat disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ini tidak mudah saudara untuk menjalankan tugas itu. Pasti ada tantangan. Dan melihat orang banyak itu, artinya orang-orang yang penuh masalah itu, dia datang ke sinagog Bait Allah, banyak orang bermasalah. Ke desa-desa juga banyak orang bermasalah. Dan orang-orang datang berbondong-bondong, datang kepadanya, minta dijamah oleh Tuhan. Dan kita lihat ayat 36. Melihat orang banyak itu. Jadi ada satu kegiatan Tuhan Yesus turun ke lapangan dan melihat. Seolah-olah dalam bahasa zaman sekarang dia langsung belusukan melihat keadaan rakyat, melihat keadaan umat. Dia melihat langsung apa yang terjadi di alam ini. Dia tidak sekedar tinggal di surga, dia rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia untuk melihat. Dan untuk bisa berbicara, dia harus merendahkan dirinya sama seperti manusia yang bisa diajak berbicara.
yang bisa diajak bertukar pikiran. Kalau dia tetap ada di surga, jadi bukti Allah yang mengasihi adalah Allah yang mau menjelma, merendahkan dirinya, memperlihatkan wajahnya sebagai manusia, dan dia bisa mengajari kita. Itulah Allah yang kita sembah. Miliki hati yang disebut dengan belas kasihan. Kalau kita menjadi orang Kristen mau melayani, saudara, persyaratan mau melayani bukan pintar khotbah, bukan banyak uang, bukan modal keberanian dan lain sebagainya, bukan. Tapi nomor satu, supaya saudara tidak salah ketika saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, nomor satu, belas kasihan. Iya, belas kasihan. Kalau didorong oleh belas kasihan yang daripada Tuhan, selalu ada belas kasihan ketika kita diserang, ketika kita ditolak, ketika kita merasa disakiti, tapi karena kita kasihan melihat orang yang menyakiti kita, seperti dia disalibkan, dihina, diludahi dan sebagainya, tetapi di kayu salib dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya kalau kita mengajar, kalau kita menegur, kalau kita mengingatkan, ya, ada banyak orang bisa tersinggung. Tapi kalau saudara udah mengerti firman Tuhan, punya belas kasihan di hati, bahwa pengajaran yang diberikan itu adalah karena punya belas kasihan juga untuk mengarahkan. Kalaupun ditolak, karena ada belas kasihan, tetap kita diingatkan. Mau melayani, miliki belas kasihan, sehingga kita kuat dan setia untuk melayani Tuhan. Kita bukan supaya dihormati, supaya dapat penghargaan, sesuatu, tidak seperti itu. Kalau kita mau melayani Tuhan, miliki satu belas kasihan Tuhan. Kalau saudara punya belas kasihan melihat anak-anak, kadang-kadang anak sekolah minggu kurang, ya bagaimana ini ya? Hanya orang yang punya belas kasihan yang bertahan untuk bisa melayani apapun. Hanya orang yang punya belas kasihan itu bisa bertahan melayani di pemuda. Kalau tidak, minggir. Artinya dia minggir sendiri, nggak tahan. Karena apa? Tidak ada belas kasihan. Nah, biar hancur itu. Nggak ada yang ngatur, biarnya aja. Kalau semua punya belas kasihan, semua bisa dijaga, semua bisa dilatih, semua bisa dirangkul, semua bisa dididik. Kita tidak menyingkirkan siapapun, tetapi kita memiliki belas kasihan. Demikian juga di pelayanan kaum wanita, miliki belas kasihan, miliki belas kasihan. Tidak semua jemaat itu pintar, tidak semua jemaat itu bisa paham, bisa mengerti. Tidak semua ya kaum wanita itu punya keberanian dan lain sebagainya. Jadi orang yang mau melayani itu nomor satu, miliki belas kasihan. Sama seperti kalau kita pergi ke satu daerah yang tingkat pendidikannya sangat lemah, bukan gampang. Satu kali Bapak Gembala ketika praktik mengajar dari IKIP Negeri Medan di salah satu sekolah ya, SMK yang namanya anak muda, saudara, ya ampun, itu pertama kali berdiri di sekian banyak murid SMK, cewek cowok semuanya. Minta ampun kita dikerjain anak-anak. Ya namanya anak muda sama anak muda, kita bisa digoda sebagai guru. Ya kita diganggu. Karena itu kenapa dia sekedar mengganggu bapak guru yang masih muda, dipikir pada waktu itu macam-macam cara. Dan ketika mengajar bukan begitu juga gampang untuk mengajar bahasa Inggris pada zaman itu. Tetapi saudara, karena kita udah merasa ini panggilan, saya harus bisa menjadikan mereka mengerti. Apapun responnya, itu mesti kita kerjakan dengan baik, saudara. Jadi siapapun kita dalam mengiring Tuhan, nomor satu belas kasihan. Apa tugas kita di dalam melayani itu? Yesus nomor satu, milikilah belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan bukan kasihan, bukan simpati. Kalau belas kasihan itu berbeda sama kasihan atau simpati. Aduh kasihan ya orang itu yang ditinggal bapak ibunya. Aduh kasihan ya dia lama sekali belum dapat pekerjaan. Aduh kasihan ya orang itu sakitnya sekian lama, banyak biaya, banyak kesusahan. Itu
hanya kasihan. Tapi kalau belas kasihan itu adalah ada empati, ada satu aksi, ada satu tindakan, ada satu perbuatan yang memang benar-benar berbuat sesuatu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia merasa tergerak hatinya, ada belas kasihan. Apa yang dilakukannya? Dia mendekati orang-orang itu. Bagaimana dia melihat orang-orang itu? Dia melihat nomor satu, mau melihat, mau mengunjungi. Kalau ada jemaat saudara, ada satu jemaat gak pernah dia mau datang. Artinya gak mau kita tahu, oh ada jemaat urusan sakit, gak pernah dia mau datang melihat. Ya kalau sumbangan diminta mungkin dia kasih, tapi bukan itu yang paling pentingnya. Bukan itu yang paling penting. Ada jemaat meninggal, gak pernah mau melihat. Dan lain sebagainya, ada yang susah, ada kecelakaan, ada apa, gak pernah mau datang. Sebenarnya kita ini ada giliran kapan kita kena sakit, kapan dapat celaka. Semua ada masanya. Ya, ada waktunya. Jadi kita juga harus punya rasa empati, ada rasa peduli. Itu tugas kita. Ada juga orang yang dikatakan terlantar seperti domba tanpa gembala. Saudara tahu kalau domba tanpa gembala, ya namanya juga tanpa gembala, tidak tahu di mana kandangnya, kapan dia harus pulang, bagaimana dia dapat makannya, semua lari sana, lari sini, lari situ. Saudara tonton di YouTube, ada banyak situ cerita YouTube yang menjelaskan bagaimana domba-domba itu mengenal suara gembala. Ada satu di Malaysia, ada juga di negara-negara lain yang biasa saudara orang menggembalakan domba. Dan ternyata domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Kalaupun dia di pegunungan berserak ribuan ekor, di pegunungan yang luas, domba-domba itu berserakan. Itu ada satu daerah turis. Jadi turis-turis itu, cobalah apa bisa kau panggil, tiru suaraku ini. Aku memanggilnya dengan begini suaraku. Kemudian ganti-ganti turis itu bersuara. Tak ada satu pun ternak itu yang datang. Tapi ketika sang gembala itu mulai melakukan ya aksinya, dia bersuara sedemikian rupa, maka mulai yang satu menoleh, baru menoleh, dia coba Bapak Gembala perhatikan semua domba-domba itu mulai memasang telinga. Kemudian dia coba lagi mendengar lagi, terus lagi bersuara si gembala itu. Lama-lama mulai bergerak pelan. Dan akhirnya yang jauh pun melihat temannya bergerak. Dia pun makin mendekat, yang jauh-jauh sekali itu bergerak karena temannya bergerak. Dan dia mendengar terus suara gembala itu memanggil ya, pulang, 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 kira-kira demikian dalam terjemahannya. Karena sudah senja, semua domba yang ribuan itu datang. Dan semua selamat pulang ke kandangnya. Dan semua sudah digembalakan, mendapat air, dapat rumput yang hijau, dan semua sehat terlindungi karena ada gembala. Mereka tidak terlantar, semua selamat. Demikian juga ada satu YouTube di Malaysia, gembala kambing. Jadi di Malaysia itu kandang kambing itu bertangga, ya, ada kambingnya seperti itu. Ya. Dan si gembala itu orang Melayu, dia memanggil di ladang yang begitu luas juga di kebunnya. Dia panggil dengan cara dia sendiri dan semua pada datang. Dan waktu dekat untuk mau naik, masih ngumpul dulu di bawah, banyak sekali ratusan. Kemudian si gembala itu bilang, naik teratur. Ada yang mau sorobotan, langsung dia bikin satu kalimat supaya yang lebih lemah duluan naiklah semuanya. Aduh indahnya. Berarti benarlah firman Tuhan itu dalam Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Yohanes 10 ayat 3 dan juga ayat-ayat yang lain. Jadi saudara Yesus melihat orang-orang itu semua seperti domba yang terlantar. Karena banyak sekali orang, bukan hanya orang Kristen, terlebih orang Kristen banyak yang terlantar. Seperti domba tanpa gembala. Saudara tahu artinya itu? Hidupnya tidak beraturan. Tak tahu dia kapan harus ke rumah, tak tahu dia kapan harus bekerja, suka-suka, tak tahu dia kapan harus berdoa,
kapan harus kebaktian dan lain sebagainya. Hidupnya tidak mengerti apa-apa. Sehingga Tuhan Yesus melihat orang-orang itu seperti domba tanpa gembala. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah. Saudara, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa beribadah bersekutu, digambarkan oleh Tuhan Yesus, dia lelah karena dia tidak pernah merasa bahagia dan puas. Tidak pernah merasa puas, dia terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Jadi saudara, kalau kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan itu, Tuhan Yesus tahu banyak sekali jiwa-jiwa yang digambarkan seperti domba-domba yang terlantar. Begitu banyak sekali, begitu banyak yang mau diselamatkan, begitu banyak yang mau disembuhkan, begitu banyak yang perlu dibimbing, diajar, dan jumlahnya sangat begitu banyak. Sementara yang mau mengajar, yang mau membimbing, yang mau mendoakan, yang mau melawat, dikatakan terlalu sedikit. Artinya tidak sebanding, tidak mampu dikerjakan oleh orang-orang yang ada. Dan dengan belas kasihannya, memang Tuhan Yesus mampu melakukan apa saja. Tanpa kita pun Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Tetapi Tuhan Yesus mau memakai kita menjadi kaki tangannya Tuhan. Itu sebabnya kata Kristen pertama kali disebutkan, pengikut Tuhan itu disebut Kristen di Antioquia. Arti daripada Kristen bukan sekedar pengikut Kristus. Kristen dalam bahasa aslinya adalah Yesus yang kecil, Yesus yang nyata, dan kita adalah Yesus yang kecil, Yesus miniaturnya Yesus. Yang kita harus menjadi seperti Kristus, mau mengajar orang, yang peduli buat pelayanan, yang mau mendoakan orang yang sakit, yang mau peduli seperti orang yang terlantar. Saudara, mungkin jiwa-jiwa itu ada di sekitar kita. Mungkin itu adalah kita, jiwa-jiwa yang dikatakan lelah. Mungkin di antara kita ada yang jiwa-jiwanya sangat lelah. Mungkin juga ada kita banyak tidak mengerti, sehingga kita perlu diajar. Mungkin kita juga seperti orang yang kebingungan mau apa. Tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk memiliki belas kasihan, memiliki beban untuk hal itu. Sehingga murid-murid itu, untuk bisa mereka mengerti, Tuhan Yesus menegur mereka. Katanya sama murid-murid itu, mintalah. Artinya supaya mereka terbeban untuk melayani. Aku dulu yang memenuhi permintaan Tuhan itu. Dan selanjutnya itu minta lagi yang lain supaya lebih banyak. Sebab tidak cukup hanya 12 murid itu yang akan melayani. Dan selanjutnya memang ada kelompok-kelompok yang begitu banyak menjadi pengikut yang disebut Kristus kecil, yaitu Kristen yang mau melayani Tuhan. Tuhan memberi penjelasan. Maka katanya kepada murid-muridnya yang 12 itu, tuaian memang banyak. Jadi digambarkan orang-orang yang lelah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang suka-suka, bebas tidak tentu arah itu dikatakan. Digambarkan itu seperti tuaian yang harus kita ambil, kita harus selamatkan. Sebab kalau tidak diselamatkan, dia nanti akan binasa. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak orang yang kita layani. Mungkin dia ada di rumah saudara, mungkin juga saudara, mungkin ayahmu, mungkin ibumu, mungkin adikmu, mungkin anakmu, mungkin tetanggamu, rekan sekerja dan sebagainya. Tuhan berkata, tuaian memang banyak. Saudara, kalau padi sudah menguning, kalau dibiarkan tidak dipanen, dia akan rusak. Sia-sia semua yang berkarung-karung, yang berhektar itu tidak ada artinya kalau tidak dituai. Dan menuai itu bukan gampang. Saudara, menuai memerlukan arit. Mungkin kita punya pisau, mungkin kita punya kapak, mungkin kita punya parang, tapi itu tidak bisa dipakai dengan efektif untuk menyabit
carang-carang ya daripada padi itu. Apa yang harus dipakai adalah arit yang buntutnya kecil, ya, yang sekali tarik akan putus. Kalau kita pakai pisau dapur begini, itu tidak efektif, bahkan bisa melukai tangan kita. Mungkin kita punya kapak, tapi tidak bisa. Pakai golok, mungkin bisa, tapi tidak efektif. Tetapi ada yang harus kita pakai, benda kecil yaitu arit, kita sekali tarik, kumpul, sudah menguning. Dan kalau tidak ada orang yang banyak mau bekerja di ladang Tuhan, termasuk di jemaat Eklesia ini, yang mau bertahan dan setia, mau bekerja di ladang Tuhan, tuaian memang banyak. Maka kalau tidak ada orang yang mengerjakannya, maka padi itu akan rusak. Biasanya pada zaman dulu, saudara, padi-padi yang sudah dipotong-potong dari sabit-sabit itu di zaman dulu dikumpulkan dulu satu tempat, disusun kayak gunung, baru ditutupi terpal supaya tidak kena hujan. Kemudian nanti hari selanjutnya dipukul. Pekerjaan yang melelahkan, menyabit, menuai itu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, yang bisa dimakan, untuk bisa menjadikan jemaat itu berguna, bermanfaat, bukan mudah. Pertama ada orang yang mau menyabitnya, ada yang memprosesnya, mengukur, melepaskan bulir daripada jerami-jeraminya, dan kemudian juga dikumpul jerami itu untuk dibakar, dan padi itu dijemur untuk disimpan dalam lumbung dan dimasukkan ke kilang untuk bisa dijadikan beras dan bisa dinikmati. Jadi kalau tidak ada orang yang mau menyabit, tidak ada jemaat yang mau melayani, di Tuhan katakan banyak tuai yang bekerja sedikit. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa, tapi Tuhan mau kita mau menjadi tangannya. Itu sebabnya kita disebut Kristen, artinya adalah Yesus yang kecil, miniaturnya Tuhan, boleh bekerja bagi Tuhan. Dan karena tidak ada, mintalah. Dan kalau kita meminta, kita juga berpikir, saya juga harus ada bagian daripada itu, mau melayani Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Minta kepada Bapa supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, orang yang mau melayani Tuhan. Kita banyak tugas kita dalam pelayanan. Tidak dalam pembangunan, bergumul ini, bergumul itu. Nomor satu, saudara, yang penting bagi kita kalau masuk dalam pelayanan, nomor satu, di hati kita ada belas kasihan. Ya, belas kasihan. Belas kasihan Tuhan itu ada pada kita sehingga kita sayang sama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau bosku, aku mau bekerja bersamamu menjadi satu tim. Aku juga mau bekerja sama dengan dia menjadi satu tim. Boleh bersama-sama bekerja melayani Tuhan. Memang tidak gampang, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia, orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan, miliki nomor satu, belas kasihan Tuhan. Amin. Itu. Jadi kalau kita mendengar, aduh biaya lagi, teknis lagi, saudara akan bingung ya. Tapi kalau saudara punya belas kasihan, ya, amin. Miliki belas kasihan. Langsung posisikan diri, jika aku saatku seperti itu dan tidak ada orang yang berbelas kasihan, bagaimana? Ya, jika aku pada posisi itu, aku dalam posisi sakit, tidak ada orang yang berbelas kasihan, untuk apa aku ada? Jadi ini belas kasihan. Kalau tidak ada orang yang mau melayani di gereja itu dan kita tidak tergerak, tidak ada belas kasihan, untuk apa kita diselamatkan oleh Tuhan? Tuhan ingin kita bekerja bagi Tuhan. 2 hari yang lalu Bapak Gembala pulang dari SP naik motor. Nah, cuacanya tidak begitu cerah ya. Baru lewat mau sekitar depan Geraher, belum sampai, tiba-tiba tidak jauh di depan jatuh sang motor. Baru lepas dari lampu merah. Biasa kalau baru lepas seperti kuda baru dilepas dari lomba pacu, lepas langsung lari, kira-kira begitu ya. Sekali lepas, pas di depan berapa saat kemudian
Ya, satu keluarga suami istri masih muda, tidak pakai helm dua-duanya. Wah, jatuh. Bingung. Langsung terkapar dua-duanya. Motor di tengah masih hidup. Ya. Motor metik. Nggak ada orang yang pernah tahu, beberapa orang turun. Bagaimana aku pikir, asal juga orang ini dia akan tergilas ini mereka. Termasuk motor ini habis nanti dari belakang. Langsung Bapak Gembala berhentikan dulu motornya, ambil kuncinya, melihat aku juga bingungnya ya seperti itu. Tapi kemudian banyak orang datang untuk menolong ya. Tidak ada darah, tetapi kerusakan motor lumayan, lepas spion, lepas ini semua, seperti itu. Dan tidak helm, tidak ada nampak darah atau apapun, tapi terkapar begitu saya. Dan suami istri sepertinya dan berusaha sesuai bangun, langsung bangun diri istrinya, ma, gimana ma? Terus dia menangis dan terjatuh lagi. Demikian juga istrinya tidak bisa ngomong apapun, tidak ada tenaga. Jadi kemudian datang orang mulai menggeser ke tepi, menolong sedemikian rupa. Bapak Gembala langsung motornya itu gerek dari tengah jalan, masih hidup, pelan, takut nanti lompat lagi motor itu kan, matikan sedemikian rupa, diprekan kemudian dikesampingkan. Orang banyak datang. Bapak Gembala aja berdoa sebab takut juga menjadi bermasalah. Bapak Gembala melihat karena begitu takut juga ya. Tolonglah mereka, selamatkan, tidak ada darah, tolonglah Tuhan. Hanya begitu. Enggak 100% belas kasihannya, karena takut juga diri sendiri. Motor mau ditinggal, bawa nanti ini motor bukan mobil, mau bawa orang ini, aku tinggalkan motor, siapa jaga motorku? Dan di dompet itu tak ada uang, nggak boleh kita bawa orang, uangnya bagaimana untuk menjadi? Kan seperti itu, berpikir juga cepat. Tuhan tolong orang ini. Ya, paling tidak setelah letakkan itu, masukkan ke satu yang bapak-bapak yang jatuh itu, ini Pak kuncinya ya. Iya, udah masuk, udah Bapak Gembala. Saudara, belas kasihan penting sama kita. Amin. Belas kasihan tidak sekedar sakit fisik, kelemahan kita macam-macam, kelemahan cara berpikir. Kita mesti sabar melihat orang nggak nyambung, perlu. Karena Bapak Gembala juga seorang guru, melihat murid itu macam-macam. Ada memang susah kali diajari, tapi namanya itu mesti sabar, nggak mungkin kita ketok. Begitu, apapun sabar. Karena dengan belas kasihan itu anak itu bisa berubah. Amin, Bapak Ibu. Ada satu sekolah di Beda, Bapak Gembala pernah masuk sekolah luar biasa SRB, sekolah murni teguh kalau nggak salah ya. Sekolah luar biasa. Kalau disebut sekolah luar biasa itu tunarungu, nggak dengar, nggak bisa ngomong. Jadi adalah anak kecil. Ada ibu-ibu yang sudah 60 sekian tahun, dia katanya sudah sekian puluh tahun mengajar di sekolah itu, di yayasan itu. Dengan lidahnya dia mengajar. Ya, pembilangnya itu makan sambil digerakkan ngambil. Begitu sampai supaya keluar suara. Namanya nggak pernah mendengar. Bagaimana supaya keluar ledakan suara itu? Guru itu sabar merapatkan mulutnya dan mengeluarkan satu suara, padahal nggak kedengaran, tapi mesti kedengaran suara itu seperti letupkan sesuatu. Terus dipikir ibu-ibu yang tua ini suatu. Lama-lama si anak nggak pernah mendengar, karena mendengarlah kita bisa berbicara, bereaksi. Akhirnya dengan gerakan letupan itu, dibikin anak itu langsung si ibu itu meluk anak itu. Dia peluk ini. Go. Begitu laki-laki selanjutnya makan, kemudian dia minta makanan, masukkan, dan dia mengerti bahwa kalau mau minta makan, yang mau masuk itu bilang makan. Begitulah perlahan bertahun-tahun dia mengajarkan sehingga anak yang tidak pernah mendengar bisa mengerti. Kita ngomong dia nggak dengar, kita ngomong dia nggak mendengar, kita bersuara dia nggak mendengar. Dia hanya lihat dari mulut kita, gerakan dia mengerti apa yang kita ucapkan. Karena seorang guru yang punya belas kasihan. Amin. Belas kasihan itu penting. Jadi kalau melayani di gereja kita ini miliki belas kasihan. Amin.
menguatkan, memberi semangat, memotivasi, penuh dengan kesabaran. Kayaknya firman Tuhan kembali ke kita, mari kita mau dipanggil untuk melayani Tuhan, mintalah. Mari kita menjadi jawaban doa, mintalah. Bapak Gembala lagi berdoa, siapa yang lebih aktif lagi nanti dimulai kerja kita di Februari ini, yang mau sungguh-sungguh punya belas kasihan melayani Tuhan. Di kaum pria, di kaum wanita, di semua sektor yang punya belas kasihan, mari dan lihatlah. Tuhan Yesus melihat semuanya itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat gereja kita ini, tergeraklah kita oleh belas kasihan. Amin. Begitu, kita lihat belas kasihan. Itu tandanya kita mengerti akan tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dia punya belas kasihan untuk menyelamatkan kita, mengajar kita supaya kita menjadi orang yang terdidik oleh pengajaran firman Allah, menjadi orang yang disembuhkan oleh Tuhan, jasmani dan rohani kita, menjadi orang yang teratur, tidak lagi terlantar, melayani Tuhan. Sekian pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau aminkan firman Tuhan ini. Tuhanku mau menyenangkanmu. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Tentu kita mau dibentuk oleh Tuhan.
Tuhan kita supaya minta kepada yang empunya tuayan, yang empunya jiwa-jiwa, yang empunya nyawa kita, yaitu Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Dia kirimkan pekerja-pekerja, orang yang mau bekerja, yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang punya hati, yang punya empati, kepedulian, yang mau berkorban demi menyenangkan hati Tuhan, menyelamatkan jiwa seperti pagi yang telah menguning. Dan kalau tidak ada orang yang menuai, orang itu lenyap binasa. Dan ketika kita melihat padi-padi di sekeliling kita menguning, dan kalau kita biarkan, mereka akan lenyap, tidak berguna, mati sia-sia tanpa hidup baru dalam Tuhan. Siapa yang disalahkan? Tuayannya udah banyak di rumah kita, di sekeliling kita, terlantar. Mereka lelah seperti domba tanpa bergembala, tapi yang mau melayaninya sedikit. Mari kita mau direkrut oleh Tuhan melayani. Banyak lowongan pekerjaan sekarang di Vietnam dipindah dari Jakarta. Pekerja sedikit. Ada banyak pekerjaan di Jerman, banyak pekerjaan. Tapi orang mau bekerja ke Jerman siapa? Hanya yang mau belajar bahasa Jerman. Banyak pekerjaan di Jepang. Orang katakan banyak orang yang belajar bahasa Jepang. Dari Tapanuli orang banyak pergi ke Jepang. Banyak lowongan, banyak tuayan, banyak gaji, tapi mau bekerja sedikit. Saudara, dalam pekerjaan Tuhan juga demikian. Berkat rohani diiringi berkat jasmani. Sedikit orang yang mau bekerja. Dan kalau tidak kita bekerja, tidak ada yang kita dapatkan daripada Tuhan. Hanya dengan bekerja bagi Tuhan, kita mendapatkan sesuatu upah daripada Tuhan. Dan kita tidak bekerja bagi Tuhan, dapat apa kita? Selain daripada kosong, kita tidak punya harta apa-apa di surga. Sekali kita akan menjadi doa kita bersama. Pribadi-pribadi kita menyanyikan hati Tuhan. Tuhan, ku menyenangkanku. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana Ibu Angel si Hombing tampil ke depan.